Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis, bagaimana menaklukkan iblis. Saudara, begitu banyak manusia yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, yang dipermainkan, yang disiksa, dibelenggu oleh iblis, yang dibuat menderita oleh iblis, karena manusia tidak mengerti bagaimana mengalahkan iblis, karena manusia tidak mengerti bahwa dia bisa mengalahkan iblis. Itu sebabnya begitu banyak manusia yang dikuasai oleh ketakutan, begitu banyak manusia yang dipermain-mainkan oleh iblis, begitu banyak manusia yang hidupnya hancur-hancuran, keluarganya berantakan oleh karena dipermainkan oleh iblis. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita bisa melawan iblis, kita bisa memerangi iblis, bahkan kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa hidup berkemenangan tanpa campur tangan kuasa kegelapan, tanpa campur tangan iblis dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu terus belajar saudara, bagaimana hidup berkemenangan, bagaimana menaklukkan iblis, bagaimana mengalahkan iblis. Di luar sana mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah tentang bagaimana melawan iblis, tetapi itu hasil hayalan, tetapi itu terkadang hanya hasil buah pikiran orang-orang tertentu atau pendeta-pendeta tertentu yang punya latar belakang macam-macam saudara. Tetapi dalam beberapa seri video di dalam channel ini kita belajar bagaimana melawan, bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis. Itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang peperangan melawan setan. Apa kata firman Tuhan tentang mengalahkan setan. Dan kita percaya saudara, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kita memerangi setan, dalam kita mengalahkan setan, maka kita akan mengalami kemenangan karena kita melakukan apa yang benar dalam melawan setan. Kita mengerjakan cara yang benar dalam memerangi setan, maka kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya saudara, pemahaman-pemahaman kita perlu terus diperlengkapi bagaimana kita melawan setan. Itu sebabnya pemahaman kita terus perlu dipenuhi bagaimana cara melawan setan dan bagaimana kita memenangkan peperangan melawan setan.
Saudara, di dalam video ini ada pun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita, di mana firman Tuhan akan digali secara objektif, adalah dari Wahyu pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara, dan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu yang akan kita temukan dari ayat-ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa dan mendakwa siang dan malam, menuduh. Apa artinya pendakwa, saudara? Menuduh, mencari kesalahan, berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah yang terus-menerus dikerjakan iblis. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata, saudara, bahwa Dia tahu waktunya semakin singkat. Itu sebabnya tidak heran kalau hari-hari ini manusia semakin jahat, kalau hari-hari ini manusia semakin banyak disesatkan, saudara. Kalau hari-hari ini manusia semakin banyak dibelenggu oleh dosa. Apa yang tidak masuk akal itu yang dilakukan oleh banyak manusia sekarang. Apa yang bagi kita itu satu kekejian, tapi itu satu kenikmatan bagi banyak orang. Apa yang bagi kita itu satu hal yang mengerikan, tetapi itu biasa bagi banyak orang sekarang yang hidup dalam belenggu kuasa kegelapan, yang hidup di bawah kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka disesatkan oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya, saudara, kita perlu sadar terus, kita perlu belajar terus bahwa setan terus bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Kita perlu sadar bahwa dunia semakin jahat. Kenapa dunia semakin jahat? Karena setan semakin giat bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Apa yang perlu kita pahami? Apa yang perlu kita sadari di tengah dunia yang semakin dikuasai oleh kuasa kegelapan ini? Dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Apa yang perlu kita sadari? Apa yang perlu kita lakukan supaya jangan sampai kita ikut-ikutan terjerat di dalamnya, supaya jangan sampai kita ikut-ikutan tersesat di dalamnya, supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita terlibat di dalamnya. Kita berpikir, jangan sampai kita berpikir, saudara, kita melawan setan, tapi sebenarnya kita melakukan cara-cara setan. Itu yang banyak terjadi, saudara. Itu yang banyak terjadi. Satu kali saya menginjili seorang bapak, dan saya berkata, saya injili dia tentang Yesus Sang Juru Selamat. Saya injili dia tentang Yesus yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Dan akhirnya, saudara, dia jujur bahwa ternyata dia juga adalah orang yang pernah melayani di sebuah organisasi gereja. Dia orang yang pernah aktif dan terlibat pelayanan di sana.
Dan dia punya pemahaman, saudara. Waktu itu dia ambil dompetnya, dan ketika dia ambil dompetnya, dia tunjukkan bahwa di dalam dompetnya itu ada kulit harimau. Dan akhirnya dia berkata, saudara, bahwa saya menggunakan ini sebagai jimat karena ini pun berasal dari Tuhan. Lihat, saudara, waktu itu dia berkata dan dia agak berdebat dengan saya, dan dia tetap mempertahankan pandangannya itu. Ini juga ciptaan Tuhan, ini juga berasal dari Tuhan. Itu sebabnya aku gunakan ini untuk menjaga diri, aku gunakan ini sebagai pemanis, dan kami berdagang, aku gunakan ini juga sebagai pelaris dalam kami berdagang. Dan dia memahami itu berasal dari Tuhan. Dan saudara, tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman seperti itu di tengah kalangan orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman yang semacam itu dengan versi berbeda-beda di tengah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya? Bagaimana iblis bisa dikalahkan? Sedangkan cara-cara yang dipakai untuk menangkal, untuk melawan iblis adalah dengan cara iblis sendiri. Orang-orang yang demikian sudah ditipu oleh iblis. Orang-orang yang demikian sudah disesatkan oleh iblis. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kita perlu belajar pemahaman yang benar, yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Bagaimana kita memenangkan peperangan melawan iblis. Nah, saudara, yang pertama dikatakan di sini, dan naga besar itu yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis atau setan ini, saudara, dikatakan di sini dilemparkan. Lalu kemudian ayat yang ke-10, dan aku mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita. Saudara, dikatakan bahwa iblis dikalahkan, dilemparkan, dan iblis itu dilemparkan oleh kuasa Allah yang berkuasa melemparkan iblis, yang berkuasa mengalahkan iblis. Jadi saudara, ketahuilah bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan iblis, setan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengusir, mengalahkan, dan melemparkan kuasa setan. Dan ketika setan diusir, dikalahkan, dikatakan di sini sekarang keselamatan telah tiba. Oleh karena kuasa ilahi, oleh karena kuasa Tuhan yang telah mengalahkan setan, maka keselamatan tiba. Bagaimana supaya keselamatan terjadi dalam hidup kita, saudara? Iblis harus dikalahkan. Bagaimana supaya keselamatan terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Iblis harus dikalahkan. Iblis harus diusir dari tengah-tengah keluarga, saudara. Iblis harus keluar dari kehidupan saudara. Maka di sana terjadi keselamatan. Maka di sana terjadi damai sejahtera. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan ketenangan, menghasilkan kelepasan, menghasilkan kelegaan ketika Tuhan mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi ketika iblis atau setan diusir, dikalahkan. Dan iblis hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Saudara, hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami keselamatan? Kalau iblis yang masih berkuasa dalam hidup saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Kalau iblis yang masih berkuasa di tengah keluarga saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Dan kalau saudara mencoba melawan iblis dengan cara-cara yang salah,
Saudara tahu bahwa saudara harus mengalahkan iblis, karena iblis itu hanya mengerjakan penderitaan. Iblis hanya mendakwa, membelenggu, membinasakan, mencuri dari kehidupan saudara. Iblis mau menuduh saudara, mengikat saudara, menyesatkan saudara, dan endingnya semua hanya berakibat penderitaan dan kesengsaraan. Dan saudara mau lawan setan, tapi kalau saudara mau melawan setan dengan cara-caranya setan, saudara mau melawan iblis dengan cara-caranya iblis, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan. Sekali lagi seperti yang tadi saudara, ada orang Kristen pelayan di gereja yang mau melawan setan dengan kulit harimau, dengan jimat-jimat. Itu kebodohan saudara, itu kebodohan, itu penyesatan yang telah dikerjakan oleh iblis dalam pikirannya. Dia pikir bahwa melalui jimat-jimat seperti itu setan bisa diusir. Itu tipuan setan. Ada begitu banyak orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada orang hamil, ada ibu-ibu yang hamil yang menggunakan jimat gunting, kancing di dalam tubuhnya dengan pemahaman bahwa dengan gunting itu, dengan kancing itu dia dijaga, dilindungi. Itu cara setan, itu tipuan setan. Saudara, sekali lagi, setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Terus menerus saya ingatkan, setan tidak pernah takut kepada garam. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda apapun. Setan tidak pernah takut kepada jimat-jimat apapun. Setan tidak pernah takut kepada minyak babi atau apapun itu. Kalau dia pun kadang-kadang berpura-pura takut, itu hanya tipuan. Dan setan tidak pernah bisa dilawan dengan setan, karena dia adalah satu kerajaan. Dan dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri, kata Yesus. Kalau ada orang mencoba melawan setan dengan dukun, dengan kuasa dukun, dengan ilmu dukun, dan kadang-kadang sepertinya setan itu pergi melalui ilmu dukun, sebenarnya setan sedang tertawa-ketawa saudara. Kenapa? Karena semua drama itu dia mainkan dengan tipuan. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 9 sampai ayat 10 bahwa setan itu dibuang, setan itu dilemparkan, setan itu diusir. Dan ketika setan diusir, maka keselamatan terjadi. Dan setan itu hanya bisa diusir melalui kuasa Allah. Itu sebabnya sadarilah bahwa hanya dengan kuasa Tuhan setan bisa diusir. Jangan sesat, jangan pikiran saudara disesatkan oleh iblis dengan cara-cara yang tidak benar, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pastikan satu hal, saudara pahami 100%. Saudara insaf betul-betul dan memahaminya betul-betul bahwa setan iblis hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada dengan kuasa lain, tidak ada dengan apapun kecuali dengan kuasa Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhanlah yang pernah melemparkan, yang pernah membuang iblis. Dan hanya dengan kuasa itu jugalah hari ini kita bisa mengalahkan iblis. Dan kalau iblis sudah diusir dengan kuasa Tuhan, maka keselamatan terjadi. Saudara rindu keselamatan terjadi dalam hidup saudara, keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan keselamatan kekal, sorga sampai selama-lamanya. Setan harus dikalahkan dan Tuhan harus hadir dalam hidup saudara. Keyakinan akan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib itu harus ada. Iman itu harus ada dalam hidup saudara. Dan kalau itu terjadi, setan sudah dikalahkan. Jadi yang pertama, pahamilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kalau saudara melihat bahwa di luar sana ada keluarga-keluarga saudara seringkali terlibat dengan perdukunan saudara, bagikan video ini kepada mereka, sadarkan mereka bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Bagikan video ini kepada mereka dan bilang, saudara, katakan kepada mereka, dengarkan video ini dan sadarilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Itu yang pertama, saudara.
Dan yang kedua dikatakan di sana di ayat 10, dan aku telah mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah terjadi keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba. Mereka mengalahkan setan dengan darah anak domba. Darah Yesus anak domba di sana dituliskan dalam huruf besar, maksudnya adalah darah Yesus Kristus. Setan hanya bisa dikalahkan dengan darah Yesus, karena dikatakan karena itu mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Hanya oleh darah Yesus iblis bisa dikalahkan. Hanya kuasa darah Yesus yang ditakuti oleh iblis. Itu sebabnya kita sering bernyanyi, saudara, darahnya amat kuasa. Karena darah itu yang menyembuhkan, darah itu yang menyelamatkan, darah itu, kuasa darah itu yang melepaskan dari segala kuasa kegelapan. Darahnya amat kuasa. Jadi iblis bisa dikalahkan hanya melalui kuasa darah Yesus. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa darah Yesus? Setelah kita percaya bahwa Yesus telah menumpahkan darahnya di kayu salib, bahwa Yesus telah mati karena Dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib. Ketika kita percaya, beriman, saudara, bukan hanya beriman begitu saja, tapi jelas iman kita adalah iman bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya di kayu salib, mengorbankan darahnya di kayu salib. Dengan iman itu maka kita sudah mengalami kuasa darah Yesus. Dengan keyakinan itu maka kita sudah memiliki kuasa darah Yesus. Ketika kita menyebutkan darah Yesus, ketika kita menyebutkan dalam nama Yesus, maka ada kuasa dalam perkataan itu, karena kita sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kuasa darahnya ada pada kita. Sekali lagi, saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, dan melalui nama Yesus iblis bisa dikalahkan. Tapi kita juga sudah belajar bagaimana anak-anak Skewa mencoba menggunakan nama itu, tapi iblis menerjang mereka sekali, sehingga mereka harus lari dengan telanjang. Kenapa? Nama itu tidak berkuasa bagi mereka karena mereka tidak memiliki nama itu, tidak mengimani nama itu. Demikian juga dalam video ini saya menegaskan kepada saudara bahwa iblis itu bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Tapi sekalipun ada orang yang menyebutkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, tapi jika dia tidak memiliki kuasa darah itu, kuasa dalam nama itu, maka tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Bagaimana supaya dia memiliki kuasa darah itu? Bagaimana supaya dia memiliki kuasa nama itu? Dia harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah rela mengorbankan dirinya, yang telah rela mati di kayu salib, yang telah rela mengorbankan tubuhnya, dan darahnya dicurahkan. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Ketika kita percaya darahnya itu dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, maka kita telah mengalami keselamatan. Maka kita telah memiliki kuasa darah itu. Dan ketika kita sebut nama Yesus, nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ketika kita sebut kuasa darah Yesus, maka kuasa darahnya itu nyata melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Saudara menjadi orang Kristen bukan ikut-ikutan saja. Saudara menjadi orang Kristen bukan karena perlu sesuatu. Saudara menjadi orang Kristen janganlah karena saudara membutuhkan doa saudara dijawab.
Saudara perlu sesuatu, saudara perlu sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar beriman sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib, mengorbankan hidupnya di kayu salib. Ketika saudara mempunyai iman itu sungguh-sungguh dalam hidup saudara, maka ada kuasa darah Yesus dalam diri saudara. Dan ketika kuasa darah Yesus itu nyata dalam hidup saudara, karena saudara sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus, sehingga dosa-dosa saudara dihapuskan, saudara sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Itu sebabnya kalau ada setan, seharusnya setan yang lari, bukan saudara yang seharusnya ketakutan dan lari dari setan. Kenapa? Karena kuasa darah Yesus sudah ada dalam diri saudara, dan kuasa darah Yesus sanggup mengalahkan iblis. Karena dikatakan di sini di ayat 11 tadi saudara, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, darah Yesus. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara mau hidup berkemenangan dalam hidup saudara, miliki kuasa darah Yesus dengan iman kepada Dia. Saudara mau hidup saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus, miliki kuasa darah itu dengan iman kepada Yesus. Saudara mau pekerjaan saudara, keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, saudara dilingkupi, keluarga saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus. Miliki iman sungguh-sungguh saudara kepada Yesus, bahwa Dialah Juru Selamat yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Puji Tuhan saudara, iblis hanya takut kepada kuasa darah Yesus. Karena oleh kuasa darah itulah maut telah dikalahkan. Bahkan dikatakan, "Hai maut, manakah sengatmu?" Iblis sudah dikalahkan melalui kuasa darah Yesus. Belenggu-belenggu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Hidup saudara tidak akan pernah bebas dari kuasa kegelapan jika saudara tidak memiliki kuasa darah Yesus. Itu sebabnya pastikan kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Dengan saudara beriman sungguh-sungguh di sepanjang kehidupan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian juga dikatakan hal ketiga yang kita perlu belajar, masih ayat 11 dikatakan saudara, dan karena mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri sampai ke dalam maut. Saudara, yang kedua, iblis itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian mereka, dan dikatakan di sini bahwa kesaksian mereka itu dilakukan dengan tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri. Iblis dikalahkan saudara dengan cara kesaksian kita, melalui kesaksian kita. Artinya apa? Ketika kita menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada lebih banyak jiwa, kepada lebih banyak orang, dan akhirnya jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka iblis akan semakin dikalahkan, maka iblis semakin ditaklukkan, maka iblis akan semakin lari dari kehidupan seseorang, dari keluarga seseorang, bahkan dari daerah itu. Kalau iblis sudah semakin dikeluarkan, disudutkan, diusir dari keluarga-keluarga, dari jiwa-jiwa, maka iblis akan semakin jauh. Saudara, saya punya pengalaman unik bahwa saya merintis pelayanan yang hari ini saya gembalakan adalah di daerah yang perdukunannya begitu kuat saudara, okultismenya begitu kuat. Di video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan kepada saudara, pada waktu itu saya sekolah Alkitab 2 tahun, dan kemudian selesai itu saya siap merintis gereja saudara. Lalu kemudian saya berkata kepada pimpinan saya, kemana saya harus pergi untuk merintis gereja. Saya sudah siap. Lalu dia tunjukkan desa ini saudara, karena dia berkata di sana masih banyak dukun yang harus kamu selamatkan. Dan akhirnya 21 tahun yang lalu saya pergi saudara ke tempat ini membawa satu gitar
Dan kemudian saya, singkat cerita, saya kontrak satu rumah. Saya mulai dari pelayanan sekolah minggu. Dan singkat cerita, akhirnya sekalipun awal-awal begitu sulit, begitu berat, akhirnya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan akhirnya dukun-dukun pun masuk ke gereja dan hari ini jadi jemaat yang setia dan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, yang saya mau ceritakan adalah pertama saya datang, suasananya begitu mengerikan, saudara. Begitu dicekam oleh kuasa kegelapan. Bahkan ada daerah-daerah tertentu, ada jalan-jalan tertentu, jam 7 malam orang tidak akan berani lewat dari sana. Kenapa, saudara? Karena begitu kuatnya pengaruh kuasa kegelapan. Ada begitu banyak dukun-dukun. Saya harus menginjili orang-orang. Dan kemudian datang dia ke gereja. Ketika dia datang ke gereja tidak selesai masalah, saudara. Kenapa? Ketika dia datang ke gereja dia masih terikat kepada dukun. Dukun menakut-nakuti dia. Dia berkata bahwa, dukun tersebut berkata bahwa dia harus bolak-balik ke dukun itu, pergi paling tidak seminggu sekali. Dan perdukunan itu menjadi bisnis di daerah ini, saudara, pada waktu itu. Dan sampai sekarang masih ada 1-2 yang melakukan itu. Kenapa, saudara? Saya menginjili satu orang ibu dan kemudian akhirnya dia datang ke gereja. Lalu kemudian satu kali dia bertanya, ternyata selama ini sekalipun dia sudah ke gereja, dia masih pergi ke dukun. Dan dia bertanya begini kepada saya, "Pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya saya bebas dari dukun itu?" Dia tunjukkan dukunnya kepada saya. Lalu kemudian saya berkata, "Tinggalkan, jangan lagi datang ke situ." Tapi dia berkata bahwa saya harus datang, kalau tidak nanti begini-begini. Bahkan, saudara, dalam setiap minggu dukun ini memakai uang ibu ini dengan menakut-nakuti ibu ini bahwa kalau uangnya nggak dikasih maka akan terjadi begini begitu. Sehingga, dan sekali seminggu ibu ini juga harus datang membawa sesuatu yang dia minta dan kemudian melakukan ritual perdukunan, saudara. Kenapa? Karena ibu ini seringkali mimpi buruk. Ya, wajar seringkali mimpi buruk, karena semakin dekat dengan perdukunan semakin banyak mimpi buruk yang akan datang. Semakin dekat dengan setan semakin banyak mimpi buruk akan datang. Lalu kemudian, saudara, pada akhirnya saya berkata kepada ibu ini, "Tinggalkan." Lalu ibu ini berkata bahwa masih ada uangku sama dia sekian. Saya bilang, "Biarkan itu uang, tinggalkan itu uang. Gak perlu diharapkan lagi, masih begitu banyak pintu-pintu berkat yang Tuhan bisa buka bagi ibu jika ibu meninggalkan perdukunan ini." Dan akhirnya dia tinggalkan perdukunan itu, saudara. Dan dukun itu tidak pernah membayar hutangnya sampai mati dukunnya. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan uniknya tadi malam seorang ibu dari Batam menelpon saya. Dia memperkenalkan diri, dia konseling, lalu kemudian dia berkata bahwa dulu sekitar tahun 2000 ternyata dia sekolah di bidang perawatan, dan sekitar tahun 2000 dia pernah ke kampung ini, ke kampung tempat hari ini saya mengembalakan. Dan dia berkata, "Dulu benar, pendeta, saya tahu betul dulu sekitar tahun 2000 saya pernah ke desa itu dan begitu banyak pengaruh okultisme di situ. Animismenya sangat kuat di situ, pendeta. Situasinya begitu mengerikan, menyeramkan pada masa itu." Ya, jadi bukan hanya saya yang melihat itu, mengalami itu, tetapi ada begitu banyak orang yang menyaksikan itu, saudara. Tetapi hari ini apa yang terjadi? Setelah Injil diberitakan, saya menyaksikan Yesus Sang Juru Selamat. Saya menyaksikan Yesus pelepas. Saya menyaksikan Yesus Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi mereka. Akhirnya, saudara, mulai iblis semakin jauh. Desa ini yang dulu ada di bawah cengkraman kuasa kegelapan mengerikan. Jam 7 malam orang-orang ketakut keluar, saudara. Tapi hari ini desa ini bebas dari kuasa-kuasa itu, saudara. Bebas dari pengaruh itu. Hari ini pengaruh kuasa kegelapan sudah semakin dilucuti, saudara, melalui kesaksian. Saya bilang kepada orang-orang yang dimenangkan,
Kalau engkau sudah menerima Injil keselamatan, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, beritakan kepada keluargamu, beritakan kepada orang tuamu, beritakan kepada anak-anakmu, saksikan kepada keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, saksikan kepada mereka, supaya semakin banyak orang percaya. Ketika semakin banyak orang percaya, setan akan semakin jauh. Tapi semakin sedikit orang percaya, bahkan tidak ada orang percaya di satu daerah, maka setanlah yang akan berkuasa dan semakin berkuasa di situ. Suasananya berubah di daerah ini, saudara. Suasananya berubah karena kelepasan telah terjadi karena kesaksian. Kesaksian yang saya bawa ke daerah ini, dan kesaksian yang dibawa umat-umat Tuhan kepada keluarganya dan kepada lingkungannya. Dan saudara, sekalipun begitu sulit, jiwa-jiwa yang dimulai dari nol dibawa kepada Tuhan, hari ini ratusan jiwa sudah dimenangkan bagi Tuhan, dan semakin banyak orang bebas dari kuasa kegelapan. Bahkan ada beberapa dukun yang sudah masuk ke gereja ini, saudara, dan menjadi jemaat setia, bahkan menjadi pengurus di gereja. Wow. Dan setan semakin dikalahkan, setan semakin diusir, setan semakin dilucuti. Artinya apa, saudara? Bahwa setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Sekali lagi saya baca ayat 11 itu, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka tidak takut bersaksi sekalipun harus bertaruh nyawa. Saudara mau bebas dari kuasa kegelapan, saudara mau keluarga saudara bebas dari kuasa kegelapan, bersaksilah di sana, saudara, dan jangan takut. Harus siap bayar harga untuk bersaksi. Ketika saya datang ke daerah ini, saudara, bukan hanya daerah ini pada waktu itu bukan hanya dibelenggu oleh kuasa kegelapan, tapi 2 OKP sedang berperang, saudara. Pada saat saya datang ke sini, dan hampir setiap hari ada nyawa yang melayang melalui peperangan itu. Hampir setiap hari seringkali nyawa melayang, dan ada mayat-mayat yang terletak di jalan, saudara. Saya ingat pada waktu itu. Dan seringkali daerah ini masuk koran waktu itu, masuk surat kabar, dan surat kabar sampai di kampung saya. Bapak saya baca berita dan disebutkan nama kampung ini, saudara. Dan kemudian bapak saya ceritakan ke rumah, tadi kampung itu di mana anakmu menginjil, masuk lagi di koran bahwa ada orang meninggal dan sebagainya. Akhirnya mama saya berkata, "Nakku, nggak ada tempat lain tempat menginjil. Pergi aja kamu ke tempat lain, kalau daerah itu selalu terjadi pertumpahan darah di situ." Tetapi saya berkata kepada mama saya, panggilan saya di sini, saya harus memberitakan Injil di sini apapun resikonya. Kenapa, saudara? Karena saya tahu panggilan saya untuk bersaksi di sini. Dan hari ini pun saya berkata kepada saudara, ada panggilan bagi saudara untuk bersaksi, dan saudara harus siap bayar harga apapun untuk bersaksi. Dan sekarang sebenarnya seringkali dan banyak kali tidak perlu harga mahal kita bayar untuk bersaksi, tinggal berbicara. Semalam ibu yang menelepon saya itu, saudara, dia sekarang ada di Batam dan bekerja, dan dia buka klinik di sana, dan seringkali dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia obati. Ya, tidak perlu bayar harga, beritakan saja Injil, saksikan saja Injil keselamatan, maka iblis dikalahkan. Ketika jiwa-jiwa direbut kepada Tuhan, maka iblis dikalahkan, setan dikalahkan. Hari ini apa peran saudara untuk mengalahkan setan? Sudahkah saudara berperan dengan saudara menyaksikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat? Lihat orang tua saudara, masihkah ada orang tua saudara yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan, dibelenggu, diperbudak oleh kuasa kegelapan, tidak memiliki iman, tidak memiliki kepastian keselamatan, dan saudara diam saja? Dengar saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi orang tua saudara, lalu saudara membuktikan saudara mengasihi dia, saudara kasih uang, saudara kasih pelihara dia, ya, saya mengakui bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi saya juga berkata, jika saudara tahu bahwa orang tua saudara belum selamat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan saudara diam, maka saya berkata bahwa saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Karena saudara membiarkan dia, sekalipun saudara tahu sebentar lagi dia masuk neraka sampai selamanya.
Kalau dia mati, dia akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Dan saudara biarkan, saya berkata saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Jadi apa yang menjadi bagian saudara? Bersaksilah, saksikan kepada dia sekarang juga sebelum terlambat, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Puji Tuhan saudara, setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Mari bersaksi. Saksikan kepada keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, dan kemudian saksikan lebih jauh. Firman Allah menyuruh kita bersaksi saudara. Di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah tempat terdekat bagi umat-umat Tuhan pada waktu itu. Samaria lebih jauh, ke ujung bumi lebih jauh lagi. Jadi beritakan Injil, jadilah saksi di tempat terdekat saudara, di keluarga, di tengah-tengah keluarga saudara. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, beritakan Injil kepada mereka. Dengan begitu kita mengalahkan setan. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, mari kalahkan setan, mari kalahkan iblis, mari perangi setan, mari perangi iblis. Bagaimana kita mengalahkan, memerangi setan, memerangi iblis saudara? Yang pertama, kita harus sadar, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Lalu yang kedua, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui darah anak domba. Dan iblis maksudnya adalah darah Yesus. Bagaimana supaya kuasa darah Yesus ada pada kita? Dengan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, iblis dikalahkan melalui kesaksian kita. Ketika Injil diberitakan kepada semakin banyak orang dan dia percaya Yesus, maka setan pergi dari kehidupannya. Setan pergi dari keluarganya ketika mereka percaya Yesus. Dan ketika semakin banyak orang-orang percaya Yesus, maka setan akan semakin jauh. Setan dikalahkan dengan kesaksian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun situasi mereka saat ini, ajar mereka untuk sadar bahwa setan harus diusir, setan harus dilawan, dan setan hanya bisa diusir, dilawan dengan kuasa Tuhan. Dan mereka harus percaya sungguh-sungguh kepada kuasa darah Yesus, dan mereka sungguh-sungguh bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian mereka akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka untuk berperang melawan setan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan berikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan.
tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka.
Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang.
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.